Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Oke, ini yang sebagian ada di KWU ya. Oke, nggak apa-apa. Saya minta tolong ketua kelasnya dulu untuk memimpin doa. Silakan Pak Ketua. Stop, gerak, doa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tadi juga Jumat religi ya. Jadi kita pokoknya hari Jumat tuh kalau bisa vibe-nya tuh vibes apa ya? Yalil-yalil kali ya. Kalau di kakak-kakak ya, kakak-kakak TikTok. Pokoknya semoga keberkahan terlimpah kepada kita semua. Amin. Oke. Absen dulu biar saya tahu siapa yang kemarin kan ada yang sakit ya. Sudah masuk belum yang sakit? Belum. Akbarul, Alea, Aluna. Semua sudah ya. Temannya yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nggak tahu sakitnya apa, tapi semoga lekas membaik. Minggu depan bisa bareng-bareng. Amin. Gitu. Baik, kita akan relaksasi dulu ya. Tadi kan sudah panas-panasan di lapangan toh tadi kan. Nah, kita relaksasi dulu sebentar. Nanti Bu Lintang akan menyalakan musik penenang jiwa dan raga ya. Semoga jiwa dan ragamu beneran tenang ya. Nah, merem dulu ya. Kita nggak usah lama-lama, merem dulu, hayati musiknya, merem dulu. Boleh dibuka matanya. Setidaknya kita itu ketika berelaksasi mendengarkan itu merehatkan saraf otak kita yang tadi nih buru-buru berangkat sekolah ya toh. Kamu sekolahnya buru-buru kok enggak? Enggak. Buru-buru lah pasti kalau pagi buru-buru, apalagi setiap hari Senin ya toh. Rasanya wus war. Nah. Oke, kita lanjut ya. Bu Lintang mau menayangkan sesuatu. Dilihat dulu di depan. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep coding dan kecerdasan artifisial. Kalau pertemuan sebelumnya Bu Lintang udah kasih assessment di awal ya, assessment diagnostik. Nah, dari sana Bu Lintang bisa lihat anak-anak di sini tuh sudah tahu AI seberapa jauh. Apa asal pakai aja, apa asal oh temennya pakai ChatGPT, aku juga pakai deh gitu. Apa memang sudah tahu apa itu AI yang sebenarnya. Nah, kalau minggu lalu sudah ada intro sedikit, kali ini nanti kita akan belajar berbasis masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Paling enggak di HP-mu, adik-adik bawa HP toh, di HP-mu ada Google Assistant atau di WhatsApp. Di WhatsApp apa namanya kalau AI-nya? Meta. Oke, kita hari ini akan belajar tentang kalau di bahasa Indonesia kan AI itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ya, yang akan melibatkan pengumpulan pemanfaatan informasi secara efektif untuk pengembangan keputusan, untuk pengambilan keputusan. Kalau kalian tahu orang-orang leasing kredit motor, dimasukkan pendapatan per bulannya berapa, jumlah tanggungan keluarganya berapa, dia itu bisa ngangsur kira-kira satu bulannya berapa, itu sudah pakai AI juga. Kemudian nanti akan ada juga LLM, Large Language Models. Ketika kelas 11 semester genap, nanti kamu akan membuat mungkin chatbot. Kalau kita bisa ibaratkan data servernya AI, data servernya Meta, itu gede banget. Apalagi kalau kita ngetiknya banyak banget, tolong buatkan saya contoh teks recount atau deskriptif teks apa gitu tuh, biasanya kamu kayak gitu tuh. Nah, banyak banget kan itu, bayangkan. Dan dalam waktu sekejap, ya kan cuma nunggu beberapa detik, tiba-tiba langsung terbuat
tolong buatkan dalam bentuk docs, ya toh. Pernah belum kamu nyoba gitu? Langsung dalam bentuk docs. Jadi di ChatGPT itu bisa langsung kamu suruh bikin PDF-nya atau doc-nya tuh bisa. Nah, itu yang menjadi PR Bapak Ibu guru sebenarnya. Gimana caranya membatasi kamu agar tidak salah langkah, karena semuanya bisa dimeta. Tolong buatkan video tentang, kamu udah pernah bikin gitu belum? Belum kan? Nanti kita coba. Nggak apa-apa, kalau nyoba tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Agar kita bisa membatasi diri kita sendiri. Buatkan saya video orang perang gitu loh. Banyak kan sekarang itu kan rasis kayak gitu banyak kan. Makanya yang ditakuti anak-anak sekarang itu rasisnya. Balik lagi ke sini ya. Kalau kalian di rumah sudah pernah pakai AI belum? Sudah. Apa aja contohnya? ChatGPT. Selain itu, Gemini, game online. Wih, pakai game online untuk menentukan AI-nya untuk karakter. Oh iya, benar-benar bisa. Nggak usah game online. WhatsApp ya tuh. Nah, WhatsApp sekarang bisa bikin avatar sendiri. Gitu. Terus apalagi selain itu, kalau nanti misalnya ya, kita sudah sering pakai AI, terus kira-kira nasib Bu Lintang gitu ya, nasibnya Pak Kingman kayak gitu, nasibnya Bu Dokter, Pak Dokter ya, terus nanti gimana kira-kira? Kamu berarti harus apa? Iya, melawannya dengan apa coba? Iya, harus lebih pintar, benar. Dengan mempelajari skill yang banyak, kamu harus lebih pintar. Karena AI yang bikin siapa? Manusia. Berarti kamu harus merancang AI ini kalau bisa dirancang oleh sekumpulan manusia. Biar kamu manusianya ini juga berguna gitu kan. Kamu bisa dapat uang banyak. Misalnya nih, satu kelas ini ya, satu kelas ini bikin satu AI untuk mendeteksi kan hama wereng kan, kamu banyak sawah toh, kalian juragan sawah toh, nanti ke sawah langsung bawa HP terus lihat ke foto jebret, kalian langsung menganalisis, oh ini hama wereng harus dituntaskan dengan pupuk ini loh. Terus itu yang harus digunakan kecerdasan kita kayak gitu, karena kecerdasan buatan itu mengambil sebanyak mungkin informasi, menganalisisnya, terus diprogram agar berpikir seperti manusia. Kamu yang harus lebih pintar, ya. Nah, kalian sudah Bu Lintang kasih assessment diagnostik toh. Dari sana Bu Lintang bisa membagi menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompok itu digabung antara kelompok yang mahir itu dalam artian paham, kemudian yang pemula dan menengah. Jadi satu kelompok itu isinya campur, heterogen. Saya bacakan ya. Kelompok pertama, Akbarul, Aprilia, Ferry. Silahkan sekarang berkumpul dengan kelompoknya. Kalau kursinya kurang bisa dibawa ya, menyatu, bersatu dengan kelompoknya. Kalau bisa yang depan-depan aja. Sudah berkumpul ya sama kelompoknya ya? Oke, sudah. Oke. Salah satu sebelum kita masuk ke topik diskusinya, karena nanti akan saya minta untuk memilih koordinator setiap masing-masing kelompoknya. Tolong dipilih salah satu, boleh cewek, boleh cowok, bebas, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya itu saya mau minta satu orang untuk main game ke depan. Apa ya? Apa ya? Naswa. Nah, kita mau main game ini. Tik 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 gitu. Nanti muncul gambar, terus itu gambarnya itu orang lagi ngapain. Nanti temennya ngasih tahu nggak apa-apa. Tak ke samping dulu ya. Nah, dia lagi ngapain? Contohnya belajar. Nah, berarti kamu yang ngarah-ngarah ke. Kena monster. Iya, itu monster dulu. Hijau-hijau. Nah, oke. Nah, berapa skornya? 2. Pertanyaannya berapa? 3. Salah satu. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah main.
Nah, gitu. Ada yang mau main lagi? Sekali lagi, masih ada kesempatan loh ini. Enggak, udah ya udah ya udah. Ya udah ya, langsung ya. Oke. Jadi, silahkan sebelum saya minta untuk maju ke depan, pilih salah satu dari anggota kelompokmu untuk menjadi koordinator grup. Coba didiskusikan dulu, salah satu yang maju aja. Kalau sudah, masing-masing koordinator silahkan maju ke depan, bawa kertas sama bolpen. Boleh buku, boleh kertas, bolehlah. Belakang? Nah. Yuk. Di sini kamu mau pilih nomor berapa? Diingat-ingat. Diingat-ingat tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diingat-ingat. 4. Oke, kamu taruh dulu angka 4. Di mana kan di sini kan? 2. Ya, 2. Diingat-ingat ya. Di sini letakmu. Di sini kamu 3. Imam? Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi setiap kelompok nanti akan berdiskusi, soalnya sudah dicatat oleh masing-masing koordinator, kemudian silahkan untuk didiskusikan, lalu hasil diskusinya ya, saya kirimkan LKPD di grup ya. Di sana tagihan kalian adalah mempresentasikan nanti ya, setelah menyusun nanti, kan tadi sudah memilih salah satu mystery cards-nya ya, sudah kan tadi ya temenmu. Kemudian lakukan sesuai perintah yang tertera pada soal. Soalnya tadi sudah masing-masing kelompok sudah mengingat-ingat tadi pilih soal nomor berapa, kemudian buat kesimpulan dan refleksi. Semua yang dibutuhkan sudah ada di LKPD dan akan dibebaskan. Semua hasil diskusinya nanti akan dalam bentuk slide boleh, akan dalam bentuk Canva, presentasi dari Canva boleh, dari misalnya ada yang pinter gambar boleh, ada yang mau pakai mind map boleh juga, ada yang mau pakai Word aja Bu, saya bisanya cuma pakai Word biar cepet boleh, yang penting tidak mengurangi esensi dari jawabannya. Saya tidak akan melihat, oh kalau Canva tuh gambarnya lebih bagus, enggak. Bagaimana kamu mengolah datanya aja yang saya lihat. Itu nanti kreativitas itu bonus. Gitu ya. Silahkan boleh dikerjakan sama kelompoknya, boleh langsung diskusi aja. Silahkan bisa diakses, kemudian didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Ada saya di sini. Nanti saya keliling, Bintang akan keliling ya. Kali ini boleh menggunakan handphone, jadi handphonenya boleh keluar. Tapi kalau ketika teori atau mapel lain, minta izin gurunya dulu ya, kalau mengerjakan ya.
sudah berkeliling, sudah ada beberapa yang selesai ya. Yang lain juga masih menyusun ya, nggak apa-apa. Masih ditunggu sama teman-teman semuanya. Yang sudah selesai, siapa ada yang mau maju? Ayo Bu. Oke, silahkan kelompok 5. Sudah, linknya ada ya? Sudah dikirimkan? Sudah. Pendidikan ya? Salah satu silahkan dioperatori di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan AI untuk pendidikan. Nama anggota kelompok 5 Alia Zulfaisi, Amalia Sekar, Taskia Putri, Yulfanis Estrianti. Duolingo, aplikasi untuk belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan lain-lain. Kan guru untuk menilai tugas atau ujian dengan bantuan AI bagi guru dan siswa di sekolah. Bagaimana AI digunakan di sekolah? AI berdasar buatan adalah teknologi yang bisa berpikir seperti manusia. Di dunia pendidikan, AI dipakai untuk 1. Membantu belajar sendiri. Contohnya, aplikasi yang bisa menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. 2. Menjawab soal dan menjelaskan materi. Contohnya, Sosratik atau ChatGPT yang bisa membantu memahami pelajaran. 3. Membantu guru membuat soal, menilai, dan memberi feedback. Manfaat AI bagi pelajar. 1. Belajar lebih mudah dan menyenangkan seperti main game. 2. Bisa belajar mandiri kapan saja dan di mana saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu dong buat kelompok 5. Terima kasih ya. Tadi ada AI untuk pendidikan. Teman-teman yang lain sudah pernah pakai yang mana tadi dari yang disampaikan oleh kelompok 5? Sudah pernah pakai yang mana? ChatGPT, wow langsung ya ChatGPT, oke. ChatGPT itu pasti ya, kita ya udah sering pakai ya. Terus tadi Duolingo siapa yang pakai? Sudah sampai skor berapa? Yang sudah pakai Socratic ternyata bisa untuk menjawab soal matematika. Ada yang sudah pernah pakai? Kalian sudah pernah mencoba seperti itu ketika dikasih soal matematika terus difoto terus cari jawabannya? Sudah, pasti sudah pernah dicoba. Ketemu jawabannya enggak? Tidak. Kecuali kalau sudah pernah ada yang tanya, ya toh, biasanya keluar di Brainly, ya toh. Nah, kalau yang AI coba dicobain ya nanti ya. Tapi jangan buat ulangan. Ya, ini cuma buat mencoba. Tadi dari kelompok 5 yang sudah maju, sudah bagus semuanya isinya. Tapi sebetulnya banyak sekali yang sudah bisa AI yang bisa membantu kita dalam pembelajaran. Yo, jangan ChatGPT terus ya, jangan ChatGPT terus. Di Google Classroom itu juga ada. Di Quizzes, pernah ya Quizzes? Bapak Ibu guru pernah. Word Wall, pernah nggak Word Wall? Yang ada TTS gitu. Banyak sekali. Dan terima kasih untuk teman-teman juga tadi di sana yang pemasaran tadi juga ada untuk menentukan keputusan yang budaya lokal. AI-nya apa saja tadi? Selain ChatGPT, sebenarnya ada lagi Gemini, ada lagi museum yang bentuknya AI, virtual museum itu ada juga. Coba kamu nanti cari lagi virtual museum ya. Nanti setelah ini akan ada feedback atau refleksi dari pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Nanti
kamu bisa mengisinya lewat Google Form. Sudah saya kirim melalui WhatsApp group. Silahkan dibuka dulu coba WhatsApp grupnya. Coba dibuka dan juga diisi. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Nanti minggu depan kita masih akan mengulas pertanyaan yang sama, tapi akan lebih detail. Tadi kan kalau soalnya telusuri 3 contoh kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari di bidangmu yang kamu dapatkan masing-masing kan. Tadi ada di jawabannya masing-masing kan. Ada yang sosial, pendidikan, kesehatan, ada yang budaya lokal juga. Nanti kita minggu depan akan membahasnya secara spesifik. Jadi kelompok itu akan membahas lebih spesifik. Misalnya satu contoh tadi yang kelompok 5 misalnya cuma bahas Duolingo. Duolingo itu karakternya seperti apa, coba dicoba sampai seluk-beluknya. Ada kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu materi kita minggu depan. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini? Kecerdasan artifisial itu tadi pengertiannya apa? Ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Sama ya, intinya mereka itu meniru kecerdasannya manusia, gitu ya. Sebenarnya kan memang seperti itu. AI itu dibuat untuk membantu kita, karena makanya dibikin sama, kecerdasannya dibikin sama kayak kita, gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah membela. Begitu ya teman-teman, kita belajarnya kita cukupkan sampai di sini. Nanti semua yang kalian sudah kerjakan itu diunggah ke Google Site masing-masing untuk dijadikan portofolio. Jadi itu adalah portofolio tugas tagihan blok B. Oke, semua diunggah di websitenya Google Site-nya masing-masing. Namanya kelompok nggak apa-apa, namanya kelompok. Tapi kamu tetap postingnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nanti saya cek di site-nya masing-masing, akan saya koreksi. Nanti kalau ada yang perlu dibetulkan atau perlu ditambahi, nanti Bu Lintang akan bilang ke kalian, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan senang selalu ya. Nanti kita ketemu lagi di blok B 2 minggu berikutnya ya, karena besok udah masuk ke blok A. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.